Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. Oke sahabat semuanya, masih sangat menarik membahas mobil listrik. Ini adalah VinFast VF3. Mobil ini luar biasa, desainnya menarik, unik, mungil, imut ya. Tapi ada sisi gagahnya, gaharnya ya. Dengan fender-fender yang keluar seperti ini memang jadi tampak gagah, kecil tapi gagah ya. Si mungil yang gagah keren ini benar-benar menyita perhatian masyarakat Indonesia, dari kalangan para artis, kemudian para konten kreator kondang, sampai rakyat-rakyat biasa umum sudah membelinya. Dan si mungil yang gagah ini sebenarnya desainnya kita masih belum begitu paham ya. Ini sebenarnya didesain untuk daerah atau untuk negara yang struktur tanahnya atau bentuknya itu landai-landai saja, mungkin untuk ke Eropa sana untuk menyerang kekuatan Eropa, bertarung di dunia, atau memang didesain juga untuk Indonesia, atau orang-orang Indonesia ini kepingin sekali VinFast ini benar-benar segera sampai Indonesia dan pengen pada dibeli ya, tanpa memperhatikan bahwa Indonesia itu daerahnya pegunungan ya, ada yang landai, ada yang di bawah ya, pantai, pesisir, ada yang berbukit, dan sangat banyak daerah berbukit yang medannya sangat tinggi. Nah, ini sebenarnya harus diperhitungkan untuk si VinFast ini. Dia itu didesain untuk daerah yang seperti apa. Kita akan simak ini pengujian untuk off-road yang ugal-ugalan ya di Vietnam. Sementara di Indonesia itu sudah banyak diuji coba digunakan langsung oleh para pengguna pembelinya ya. Itu untuk perjalanan yang sangat jauh, bahkan sampai 500 km itu fine saja. Tapi untuk tanjakan yang tinggi ini gagal teman-teman. Yang sudah melewati untuk puncak itu ada yang berhasil, ada yang gagal ya. Kemudian ini untuk off-road ini kita akan lihat seperti apa, dan sebenarnya VinFast ini lebih cocoknya untuk daerah yang seperti apa. Oke, dia bersama rombongan Jimny ya. Ya kalau ini sebenarnya nggak bisa dibandingkan dengan Jimny ya. Memang beda sistemnya, pembakarannya, tenaganya pun pasti beda ya untuk off-road. Tapi ini diuji untuk medan yang sangat berat dan kita lihat hasilnya seperti apa. Tapi dia mempersiapkan jika terjadi apa-apa, ada teman-temannya yang Jimny, yang Pajero ya, itu nanti untuk membantunya. Oke, ini si Jimny pada persiapannya. Wah, ini luar biasa, medannya berat ya, karena ini di puncak perbukitan ya, jalan puncak. Jadi kalau ke kanan itu sudah lereng, ke kiri juga lereng, jadi ini di puncak bukit. Ini luar biasa, medannya keren, dan ini sebenarnya memang untuk wisata juga ya, bagus sekali pemandangannya, jalannya seperti ini. Tadi si Jimny baik-baik saja, untuk tanjakan yang segini si VinFast VF3 tampaknya bisa melibas dengan baik ya teman-teman. Bagus ya, jadi dia masih oke, tenaganya masih cukup. Jadi ini kira-kira nanti cocok nggak untuk dimiliki kalau kalian areanya pegunungan. Di konten sebelumnya kita udah dapati bahwa mobil ini overheat di tanjakan ya teman-teman. Jadi ya nggak cocok kalau untuk daerah yang, kalau untuk perjalanan yang berat. Tapi kalau perjalanannya ringan, mau sejauh 500-600 km ya nggak ada masalah. Oke, ini tanjakannya cukup berat ya. Oke, dan masih mampu mengatasinya ya. Ini cukup berat ini. Dan mungkin yang perlu diingat teman-teman, untuk kondisi yang seberat ini pakailah mode sport, jangan eco. Kalau ekonomis itu nanti bisa overheat, bisa langsung overheat ya. Oke, bisa menyelesaikan tantangan dengan baik.
di lintasan yang pertama, tapi ini mendapatkan medan yang sangat berat dan dia nggak mampu teman-teman, terpaksa dia harus diderek. Oke, setelah dipasang dereknya dan yang dipersiapkan adalah si penolongnya. Siapakah dia? Tentunya bukan VinFast lagi ya. Ya, ini jalannya licin, mobilnya itu bannya juga ban licin ya, ban bukan peruntukan untuk off-road ya, ban halus. Nah, yang diminta tolong adalah Mas Pajero Sport. Ini mumpuni ya sebenarnya untuk bannya harus pakai ban yang off-road supaya cengkramnya lebih bagus. Tapi dia penggeraknya depan belakang, maka dia punya tenaga yang bagus ya. Nah, ini masukan untuk VinFast ya. Ya, dia bikin mobil ini sebenarnya targetnya untuk mana? Untuk Eropa atau untuk Asia? Untuk mana? Nah, kalau untuk Eropa yang datarannya itu datar-datar saja, rendah, mobil ini sangat oke ya. Tapi kalau untuk dijual di Indonesia, wah ini jadi PR banyak sekali. Misalkan kita mau piknik ke daerah yang medannya seperti ini ya, kita sudah nggak bisa ya. Mobil kita harus diparkir di bawah, ya sewa mobil yang mampu untuk melibas medan seperti ini. Sepertinya misalkan ke Bromo ya, ke Bromo itu kan medannya cukup menanjak, walaupun masih kuat juga kalau mobilnya masih sehat ya. Kalau kita lihat masih mampu, tapi ya kalau lebih aman dan nyaman memang pakai yang mobil-mobil penggerak ganda depan belakang. Ya, kita kalau untuk piknik terus jalan yang berat ya, kita anggap aja nggak punya mobil ya, kita harus sewa gitu. Oke, itu yang untuk VinFast harus dipertimbangkan. Ini pangsa pasarnya itu mana, untuk menandingi Eropa atau untuk ke Asia, Indonesia. Kalau Indonesia kita berharap bikinlah penggerak yang ganda ya, jadi mobil EV dengan penggerak ganda, karena mobil ini sudah terbukti sangat kesulitan, bahkan tidak bisa mengatasi medan-medan kebanyakan di Indonesia yang daerahnya pegunungan, sehingga dia harus diderek. Untuk medannya ini ya, medan berat ini di Indonesia ya, untuk ke puncak dia mengalami overheat teman-teman. Oke, lewat persawahan yang sangat indah ya, masih baik-baik saja, dan ini tampak tanjakannya luar biasa, cukup terasa tinggi ya. Oke, tampak baik-baik saja. Oke, mungkin kalau jalannya pelan macet, wah itu lebih bermasalah lagi ya. Nah, ini dia, muncul indikator kura-kura di jarak 50-an kilometer. Jadi kalau jarak sebenarnya nggak masalah ya, tadi sampai jarak 500-an kilo itu nggak masalah kalau jalan landai. Tapi kalau jalan yang terjal seperti ini kemiringan sampai 20 derajat ya, ini mengalami masalah yang seperti ini teman-teman. Jadi oke teman-teman, seperti inilah yang dialami jika kalian beli VinFast VF3 yang mungil, imut, lucu, maco ya, gahar. Tapi untuk tanjakan di berbagai kasus di Indonesia dia overheat, nggak mampu nanjak. Ini medan offroad yang sangat brutal ya seperti ini ya, jelas gak kuat, dia harus digendong sama Pajero Sport yang penggerak ganda. Kira-kira kalian mau beli ini atau nunggu nanti yang berpenggerak ganda? Ya, kalau kalian di pegunungan memang carilah EV, mobil EV nggak masalah, tapi yang berpenggerak ganda teman-teman, karena kalian akan tersiksa itu nanti di saat ketemu tanjakan itu, tersiksa lah pokoknya. Kuat apa enggak, pikirannya tuh kuat enggak, kalau enggak overheat apa enggak, itu akan menyiksa hati kita gitu ya. Jadi
Kalau bisa, kalau memang kalian mau beli, belilah yang nanti yang double, penggeraknya double, depan dan belakang. Itu akan nyaman kalau medannya berat. Tapi kalau medannya datar-datar saja, ya tapi kalau kita berpergian di Indonesia ini kan kadang ke gunung, kadang ya ke pantai. Pantai dan gunung itu kan tidak jauh jaraknya. Jadi kita piknik itu kadang yuk ke pantai, yuk ke gunung, itu jaraknya deket-deket itu. Jadi untuk medan Indonesia kurang cocok teman-teman. Tapi kalau kalian hanya untuk kerja, kalian di perkotaan, kerjanya cuman deket, untuk kerja harian oke, nggak masalah, dan ini akan sangat menghemat biaya kalian ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat, menambah wawasan kita semua bidang otomotif. Jangan lupa bahagia, like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.